Kita sambut ya. Kang Ridho boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nanti Kang Ridho akan banyak menyampaikan hal-hal yang lebih teknis, tapi tentu ini menjadi poin penting untuk menopang terjadinya pengawasan kita nanti di TPS. Ya, sedikit demi sedikit sudah mulai terurai ya kebingungannya. Sudah ya. Kalau di tag pertama cuma jadi oke kan ya, kalau sekarang udah mulai senyum-senyum, udah sering ngobrol dan segala macam. Ini udah kenalan semua Bapak Ibu sekalian. Udah ya, alhamdulillah ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu dan langsung saja untuk menyampaikan materi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan masyaallah alhamdulillah Profesor Sodri Wesemiantri Wakil Menteri Majelis Polri Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu akan teteh TPS. Siang sore saya sebutkan Waduh ya. Yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Kota Bandung periode 2018-2023 Wawan ya, yang barusan sudah secara komprehensif dan juga sudah membakar semangat Bapak Ibu Akang Teteh ya. Ini sulit saya kalahkan ya karena saya jadi artis kedua, jadi yang pertama sudah begitu menggelegar, ini sebetulnya sulit saya kalahkan begitu ya materi barusan, tapi saya akan coba lah ya mengalahkan materi dari Pak Ketua Bawaslu periode kemarin begitu. Yang saya hormati juga Kang Rian selaku anggota Panwaslu Kecamatan Buah Batu, Pak Ketua Kang Bandung Kidul ya, maaf. Tadi banyak sebelumnya saya di Buah Batu. Malu saya. Mohon maaf Ibu. Tadi kurang ngopi ya, jadi saya masih di Buah Batu pikirannya. Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Bapak Ibu Akang Teteh, jadi pada kesempatan hari ini saya tidak akan terlalu banyak saya tidak akan mengajak Bapak Ibu Akang Teteh untuk menghafal ya ada apa saja di kotak PPWP. Ya, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu Akang Teteh menghafal apa saja yang ada di kotak DPRD RI, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Ya, saya juga tidak akan mengajak Bapak Ibu Akang Teteh menghafal bagaimana harusnya layout TPS. Ya, karena hal-hal yang semacam itu sudah ada di pedoman. Ya, artinya salah satu strategi pengawasan adalah Bapak Ibu itu pedoman jangan sampai hilang. Kalau bisa ditambah dengan aturan-aturan teknis ya, sehingga ketika ada tahapan-tahapan yang memang itu kiranya dalam tanda kutip ya tek-tek bengek, itu Bapak Ibu tinggal baca saja begitu. Misalkan dalam proses pertama pembukaan TPS itu kan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman KPPS ya. Pertama, ketua KPPS mempersiapkan begitu ya, kemudian juga mengambil sumpah anggota KPPS beserta trantiknya, kemudian membuka kotak suara, memeriksa masing-masing logistik. Kelengkapan itu sudah ada di juknis dan juga di pedoman. Tinggal Bapak Ibu baca sambil lihat ada nggak. Ya, tidak usah dihafal Bapak Ibu ya, Akang Teteh ya. Ini salah satu strategi. Biar apa? Biar Bapak Ibu fokus kepada hal-hal yang seharusnya Bapak Ibu hafal dan paham di luar kepala. Hari ini saya akan mengajak menjadi pemantik diskusi Bapak Ibu Akang Teteh untuk kita berdiskusi terkait prioritas apa nih yang harus hafal di luar kepala. Barusan sudah banyak juga singgungan-singgungan yang disampaikan sama Pak Wawan ya, terkait dengan hal yang harusnya itu dia hafal di luar kepala Bapak Ibu. Ya, next Kang. Nah, ini pertama yang harus ada menjadi pegangan di Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, di HP-nya minimal ada. Ya, ini kan sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu Akang Teteh ada di HP-nya kan gampang di-download hari ini ya. Pertama adalah Undang-Undang 7 2017 tentunya. Yang kedua adalah PKPU 25 tahun 2023 tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Yang ketiga adalah Perbawaslu 1/2024 tentang pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan yang terakhir adalah KPU nomor 66 tahun 2024. Ini harus ada di HP Bapak Ibu ya. Sehingga ketika tadi ada hal-hal yang kemudian ditanyakan oleh teman-teman KPPS maupun teman-teman saksi begitu ya, Bapak Ibu selain dari pedoman, biasanya saksi sok terpercaya pedoman itu mah di aturannya mah tidak ada kan begitu. Bapak Ibu tinggal perlihatkan yang ada di masing-masing aturan ini. Dan itu kan sebetulnya kalau misalkan di aplikasi itu kan tinggal search ya, bisa buka PDF-nya, kemudian di situ ada fitur search atau pencarian, tinggal masukkan kata kunci yang ditanya. Misalkan tadi soal DPK, gimana DPK diatur di dalam juknis ini? Gimana DPK diatur di dalam peraturan ini? Sudah ada pasti ya, tinggal Bapak Ibu buka di handphonenya masing-masing, sehingga nanti ketika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa ya, kemudian kalau mereka dikasih pedoman itu tidak manut ya, Bapak Ibu tinggal kasih soal aturan-aturan yang ada ini. Karena Bapak Ibu akan terlihat sekalian, kalau kata Kang Wawan barusan ya, PTPS itu adalah raja. Bagi saya punya istilah tersendiri buat teman-teman PTPS. Berdasarkan pengalaman di 2018 ketika pilgub ya, pilkada serentak, pilgub pilwakot, dan juga pilpres 2019, bahwa PTPS itu jadi dukun Bapak Ibu ya, jadi tempat panahnya tempat panarosan teman-teman KPPS maupun teman-teman PTPS ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu Bapak Ibu tidak berani ngomong, pasti sama KPPS sama saksi ditanya ini kumaha ya. Itu pengalaman 2019 hampir di setiap TPS, pasti ya teman-teman pengawas TPS itu jadi tempat pertanyaan. Makanya hari ini kita harus mengapresiasi Bawaslu dengan jajarannya dari mulai RI, provinsi, kota begitu ya, yang telah kemudian merancang Bapak Ibu akan teteh itu dapat bimteknya, dapat pengarahannya 3 kali ya. Ketika pelantikan dapat bimtek, kemarin ada bimtek, hari ini ada rakernis, total 3 kali. Selain mendapatkan transportasi ya, tentunya Bapak Ibu kan mendapatkan bekal ya, dan juga informasi terupdate terkini terkait dengan proses pelaksanaan pemilu 2024 besok, di mana kita tahu di 2019 kemarin bimtek hanya dilaksanakan sekali Bapak Ibu ya. Itu pun setelah pelantikan, wah datang pagi-pagi ya, sudah rapi begitu. Kemudian proses pelantikannya lama 2 jam, masuk ke materi bimtek itu sudah lusuh semua ya. Jadi Pororaah menerima materi secara maksimal, yang jadi pikiran adalah iraha balik dan iraha beres ya. Tapi hari ini kita tahu dan Bawaslu belajar dari apa yang sudah terjadi di 2019, dan juga melihat bahwa teman-teman PTPS ini menjadi tadi dukun penanyaan ya, semua pihak yang ada di tempat TPS, maka Bawaslu ingin memastikan kapasitas dan kapabilitasnya mumpuni untuk menjadi dukun tersebut ya, untuk menjadi tempat penanyaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini terjadi juga di 2019 ya. Banyak yang kemudian ketika PTPS-nya ditanya, ini kalahkah menyesatkan ya, malah mengarahkan kepada hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan. Mending kalau misalkan ketika PTPS-nya tidak tahu terhadap jawaban yang diajukan oleh saksi dan PTPS-nya jujur, saya tidak paham, saya harus berkoordinasi dengan PKD dan Panwascam ya. Tapi ini kan kebanyakan tentunya gengsi, atau orang ditanya tentu bisa nggak jawab, gengsi dong ya. Jadi saya nggak jawabannya, yang itu pada akhirnya menyesatkan semua ya. Makanya hari ini saya harap ya Bapak Ibu akan teteh dari 2 bimtek yang sudah dikasih, tentunya Bapak Ibu sudah menyerap beberapa persen ya yang disampaikan materinya oleh para narasumber. Kemudian Bapak Ibu kembali bertugas ke lapangan, memantau situasi di lapangan seperti apa. Masa tenang sudah masuk, hari ini bimtek lagi, tentunya ada gap ya, ada
ada jarak antara bayangan ideal yang sudah Bapak Ibu dapatkan di BIMTEK dengan realitas sosial politik di masyarakat gitu ya. Nah, ini kan memunculkan diskusi-diskusi yang perlu kita bahas pada hari ini ya tentunya gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di lapangan, teman-teman saksi dan teman-teman KPPS itu bertanya kepada Bapak Ibu akan TTS sekalian, Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Begitu. Next. Nah, gambaran umum teknis pemungutan next. Ini termasuk ya yang tidak perlu kita hafal. Ada di pedoman, ada di juknis. Silakan Bapak Ibu tinggal dibaca ya. Persiapannya harus apa saja. Kemudian ketika pelaksanaan pemungutan suaranya apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman KPPS, kemudian persiapan penghitungan suaranya gimana, pelaksanaan penghitungan suaranya gimana ya, ini silahkan tinggal dibaca. Nah, next, inilah yang kemudian kita akan bahas ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Kang Wawan soal potensi pelanggaran, kesalahan yang diakibatkan dari ketidakpahaman teman-teman KPPS, saksi dan PTPS di lapangan terkait dengan daftar pemilih ya. Nah, jenis-jenis daftar pemilih ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Ini kan akan berpengaruh terhadap hak surat suara yang akan didapatkan oleh masing-masing jenis pemilih ini. Kalau DPT itu pasti 5 surat suara. Kalau DPTB hari ini sudah dibantu oleh Sidali ya. Proses pengurusan pemindahan pemilih, pengajuan pindah memilih oleh masyarakat kepada teman-teman KPU dan jajarannya itu sudah dibantu dengan sistem informasi namanya Sidali, sistem data pemilih ya. Print outnya itu cek pindahan itu berisi tentang biodata pemilih ya, dia namanya siapa, kemudian juga alamat asalnya di mana, TPS asalnya di mana, pindah ke TPS mana, dan di bawahnya hari ini sudah ada keterangan ya dia berhak mendapatkan surat suara berapa ya. Tapi Bapak Ibu, yang namanya aplikasi, yang namanya sistem informasi itu hanya tools, alat. Yang menggunakannya tetap manusia. Manusia ya, ada yang menyebutkan manusia itu adalah makhluk khok. Kandangnya kesalahan ya. Kalau ada kandang hayam, isina hayam kabeh. Kandang manuk sadayana. Kandang kesalahan ya, memang fitrahnya manusia untuk melakukan kesalahan. Artinya Bapak Ibu akan tetap harus memeriksa apakah betul yang sudah tertera di C pindahan tersebut ya, itu betul-betul sudah sesuai dengan aturan soal DPTB ya. Kalau terteranya di situ orang Garut mendapatkan 2 surat suara, Bapak Ibu kita harus periksa, oh ya Garut benar 2 surat suara, silakan kan begitu. Kalau misalkan ternyata ada orang Garut di situ disebutkannya 3 surat suara, nah itu yang perlu kemudian di Bapak Ibu betulkan ya. Bapak Ibu sarankan untuk KPPS untuk memberikan surat suara sesuai dengan aturannya, karena Bapak Ibu akan tetes sekalian terkait dengan pemberian surat suara kepada DPTB dan juga nantinya kalau ada aturan terbaru soal DPK itu, ini terjadi di 2019 dan mengakibatkan kekacauan ya. Bapak Ibu akan teteh yang pernah bertugas di 2019 tentunya tahu bagaimana dinamika kita menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara di level TPS ya. Kenapa hal ini menjadi penyebab terjadinya kekacauan? Ada orang Jakarta pindah ke Bandung Kidul, Bapak Ibu akan teteh, yang harusnya dia dapat, orang Jakarta dapat berapa surat suara? 1 ya. Dia dapat 1 surat suara, tapi oleh KPPS 4 tidak tercatat bahwa dia adalah DPT dan DPTB ya. Orang Jakarta yang harusnya hanya dapat 1, sehingga KPPS 4 salah memberikan surat suara yang harusnya 1 dikasihlah 5. Dibawa pemilik suara oleh orang Jakarta itu dicoblos ya. Udah dicoblos, KPPS 4 nyadar itu mau orang Jakarta ya. KPPS 4 KPPS 4 nya yang penerima DPT nyadar
Nah, mitigasinya kalau misalkan sudah disadari sampai kasusnya seperti itu mitigasinya mudah. Yang 4 surat suara yang sebetulnya dia tidak punya hak terhadap surat-suara tersebut, tinggal dicoret oleh ketua KPPS dan dimasukkan ke dalam surat suara rusak. Beres, clean and clear. Ya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, tidak ada kesalahan yang dilakukan. Ya, semua sudah clear ketika dicoret dan masuk ke surat suara rusak. Yang parah di 2019 itu banyak terjadi. Orang Jakarta datang ke Bandung Kidul yang harusnya 1 surat suara dikasih 5 surat suara, dicoblos ke bilik suara, KPPS-nya nggak nyadar, sudah keburu masuk ke kotak suara. Ya, yang awalnya ini hanya dalam tanda kutip ya, hanya pelanggaran administratif yang kemudian hukumannya adalah PSU, pemungutan suara ulang. Ya, ini kemudian banyak berubah, bertransformasi menjadi tindak pidana pemilu. Kenapa? Karena ketua KPPS, baru menyadari setelah si surat suaranya masuk kotak suara. KPPS 4 baru sadar, tadi orang Jakarta diberi sabaraha, nanya ke KPPS 2 diberi kan kuruna hiji, wah sudah masuk ya. Setelah disadari lapor ke ketua KPPS ngumpulkanlah PTPS dan saksi. Gimana ini ada orang Jakarta tadi, PTPS gimana? Kalau saran dari saya, kita harus buka kotak suara cek PTPS karena dia bimteknya cuma sekali dan malaul. Iya, buka saja. Semangat, betul ya kayak tadi kata Pak Wawan. Benar buka weh. Ya, padahal membuka kotak suara di luar tahapan, itu adalah salah satu pelanggaran pidana pemilu yang tadinya hanya administratif bertransformasi menjadi tindak pidana karena membuka kotak suara. Double pidana pemilunya. Kenapa? Karena surat suara yang 4 diambil oleh ketua KPPS kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Gimana caranya teman-teman KPPS tahu bahwa surat suara yang diambil itu adalah surat suaranya orang Jakarta yang tadi? Ya kan nggak tahu. Karena nggak tahu artinya kan random diambilnya. Itu masuk juga bisa, deliknya adalah menghilangkan surat suara. Menghilangkan suara. Nah, itu tindak pidana juga. Double cenata. Ditaros ya ku apa si ketua KPPS itu. Nah, wantun nyandak surat suara mohon tadi abi nembe naros ke orang Jakarta nembe milik saha. Ini tindak pidananya ya. Sudah membuka kotak suara, mengambil surat suara, akhirnya melanggar azas pemilu. Azas pemilu itu luber jurdil. Luber R-nya adalah rahasia. Tidak boleh ketua KPPS nanya ke pemilih sampai anjir milih saya tolong salah kan begitu ya. Ini kan yang tadinya hanya administratif ya, ini kemudian berubah bertransformasi menjadi tindak pidana triple pidananya juga begitu ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita mitigasi, makanya Bapak Ibu Akang Teteh sekalian harus paham di luar kepala logika soal dapil ya. Ini semuanya tuh berkaitan dengan dapil, Bu. Ya. PPWP dapil juga, tapi dapilnya se-Indonesia. Semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, mulai jenis pemilihan dipilih ini berbicara soal kewilayahan. DPD dapilnya adalah provinsi. Ya. DPR RI dan DPRD provinsi kita untung menjadi orang Bandung ya Bu, kita nggak pusing karena dapil untuk DPR RI dan provinsi itu sama, basisnya adalah dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi kalau ada Kota Bandung, kalau ada orang Cimahi datang ke sini, dia pasti dapat RI-nya juga, dia pasti dapat provinsinya juga, karena kita satu dapil dengan orang Cimahi. Mau Cimahinya orang Cimahi Utara, ya, mau Cimahinya orang Jalan Pesantren, mau Jalan Pojok, Cimahi kita sama dengan orang Cimahi dalam konteks dapil provinsi dan RI. Karena ada beberapa daerah yang RI dan provinsinya beda, Pak Buya. Misalkan kayak Kabupaten Bandung, dia itu di DPR RI-nya dapil 2 Jawa Barat, tapi
tapi berbarengan dengan Kabupaten Bandung Barat. Nah, di dapil provinsinya dia Jabar 2 juga, tapi dia berdiri sendiri, hanya Kabupaten Bandung. Nah, ini kan lebih pusing. PTPS di Kabupaten Bandung itu lebih pusing. Karena dapilnya tuh beda-beda. Kita untungnya RI dan provinsinya sama. Ya, Kota Bandung dan Kota Cimahi, sehingga kalau dia dapat RI pasti dia harus dapat provinsi. Ya, sebaliknya kalau dia berhak untuk mendapatkan DPRD provinsi, secara otomatis dia juga punya hak di DPR RI. Logiknya sederhana sekali. Nah, di Kota Bandung tentunya ya Bapak Ibu harus sudah paham juga daerah mana saja yang termasuk ke dalam daerah pemilihan 4 Kota Bandung untuk basis DPRD kabupaten kota. Ya, di situ ada Buah Batu, ya, ada Rancasari, ya, kemudian ada Bandung Kidul, ada mana lagi? Gedebage, kemudian Panyilekan, Cinambo. Nah, ada 2 kecamatan yang masuk, ada 1 kecamatan yang keluar. Ya, Regol sudah tidak lagi sama dapilnya dengan Bandung Kidul. Nah, itu yang perlu juga diketahui informasinya. Sehingga kalau ada orang Regol karena dia tugas di RS Mayapada sehingga dia ngurus DPTB di Bandung Kidul, itu sudah tidak lagi mendapatkan DPRD kota, ya, karena dia sudah pindah dapilnya ke dapil 5, ya, bareng dengan kecamatan yang lain. Nah, tapi ketika ada Panyilekan yang dulunya dia bareng sama Arcamani, Ujung Berung, Cibiru, hari ini masuk, ya, Panyilekan, Cinambo, Gedebage itu masuk ke satu dapil dengan Bandung Kidul, sehingga kalau ada orang Cinambo kerja di Mayapada, DPTB-nya sehingga harus pindah ke Bandung Kidul, dia mendapatkan 5 surat suara. Nah, logika soal daerah pemilihan ini harus di luar kepala Bapak Ibu, ya, sehingga ketika ada DPTB ataupun nanti kemudian ada aturan terbaru soal DPK, karena sejauh yang saya tahu nanti mungkin sama Pak Ketua dan jajaran komisioner itu diupdate, ya, kita terus harus berkoordinasi karena soal DPK ini sangat dinamis. 2019 DPK itu keluar SE, ya, atas dasar perintah dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa orang yang tidak tercatat di dalam DPT maupun DPTB itu diperbolehkan untuk memilih menggunakan EKTP di mana saja dia berada. Padahal secara undang-undang DPK itu jelas, aturan persyaratannya jelas. Kalau misalkan seseorang ingin masuk ke dalam kategorisasi DPK, yang pertama dia belum tercatat di dalam DPT maupun DPTB. Yang kedua, dia diperkenankan untuk memilih menggunakan EKTP di TPS sesuai dengan domisili yang tertera di dalam EKTP. Tapi soal DPK ini kita masih melihat, ya, situasi politik nasional begitu dinamis, begitu, ya, dan ini akan tentunya mempengaruhi aturan soal DPK ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tapi kalaupun ada perubahan di mana DPK juga pada akhirnya nanti diperkenankan untuk memilih di mana saja. Tapi syarat yang pertama itu tidak lepas, ya, jadi kalau dia sudah masuk ke dalam DPT, itu dia tidak boleh masuk ke dalam DPK. Artinya kalau dia sudah terdaftar di dalam DPT ataupun DPTB, dia harus memilih di TPS sesuai dengan di mana dia terdaftar. Ya, kalau kecuali tadi kasusnya ketika ada seseorang begitu, ya, dia dicek di DPT online. Nah, ini kan sebetulnya enak, ya, 2024 itu kita mau mengecek seseorang masuk atau tidak ke dalam DPT, tinggal minta nicknya, kita masukkan ke dalam cek DPT online-nya KPU. Di situ sudah ada tertera dia masuknya ke dalam DPT mana, harusnya milih di mana, atau sudah pengajuan pemindahan kemana menjadi DPTB, begitu, ya. Nah, yang sudah masuk itu nggak boleh jadi DPK, ya. Artinya ketika seseorang tersebut sudah terdaftar di dalam DPT, misalkan DPT-nya di Kalimantan, begitu, ya, tapi karena dia tugas kemudian lupa untuk mengurusi DPTB, dia hari ini ada di Bandung Kidul, besok ada di Bandung Kidul di 14 Februari, mau nyoblos di sini sebagai DPK, ya nggak boleh.
Artinya bukan kita yang menghalang-halangi hak pilih yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan yang tidak sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai seorang pemilih. Ya, ini harus tegas ya Bapak Ibu ya, karena banyak kejadian di 2019 itu kita takut dengan delik bahwa kita menghalang-halangi orang lain untuk memilih. Nggak bisa, karena yang kita selalu obrolkan adalah hak pilih, padahal di dalam hak itu selalu akan berkesinambungan dengan kewajiban. Apa kewajibannya? Ya dia harus memperhatikan sudah masuk DPT atau belum. Kalau sudah masuk DPT 14 Februari, dia harus kemudian juga bisa memprediksi saya tugas di mana, kan begitu ya. Itu kan kewajibannya pemilih untuk kemudian menjaga hak yang diberikan oleh negara kepada dirinya sebagai seorang pemilih. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sudah masuk DPT tapi kemudian maksa untuk memilih menjadi DPK, ya nggak diperbolehkan, karena syarat pertama untuk menjadi DPK itu adalah tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPT. Nah, soal syarat yang kedua, milihnya di mana, nah itu kita harus nunggu arahan ya, kita menunggu informasi. Tapi sejauh ini yang saya tahu informasinya memang DPK itu masih sama dengan DPT. Jadi harus mencoblos memilih di TPS sesuai dengan lokasi rumah alamat yang ada tertera di KTP. Itu ya Bapak Ibu akan kata ya. Next sekarang nah itu next lagi. Nah ini bisa dihafal ya Bu ya. Ini bisa dihafal tugasnya KPPS apa. Next. Oke, sebelum masuk ke sini saya lupa. Di dalam proses pemungutan suara itu ada satu lagi hal yang perlu diperhatikan, soal mandat saksi Bapak Ibu. Ya, saksi itu biasanya di level TPS suka mereka doang. Ya, artinya KPPS akan bergantung dan terus bertanya kepada PTPS itu mah kayak gitu ya. Hari ini saksi itu kemudian syaratnya harus mendapatkan mandat. Ya, kalau dia tidak membawa mandat, dia tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai saksi. Artinya dia hanya sebagai pemilih biasa yang masuk di areal TPS, yang kalau TPS itu biasanya ada tali rapia ya, itu menjadi batas areal TPS. Dia hanya masuk ketika akan melakukan pencoblosan. Ya, dia tidak kemudian diwajibkan juga KPPS untuk memberikan cek salinan kepada orang yang bersangkutan. Maka salah satu kunci untuk menjadi saksi adalah mendapatkan mandat. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada saksi yang terlambat. Ya, secara aturan itu KPPS boleh menunda pembukaan TPS maksimal selama 30 menit. Disepakati ya, jadi misalkan jam 7 kurang 5 itu sudah pada ngumpul yang ada PTPS sudah ada, KPPS sudah lengkap ya, ada beberapa saksi yang sudah hadir. Nah pas jam 7 teng dilihat, oh ini saksi belum ngumpul semua nih, mau disepakati kita nunggu berapa, kita tunggu berapa menit. Secara aturan maksimal proses menunggu agar saksi dari partai dari peserta pemilu lengkap itu adalah maksimal 30 menit. Tapi bisa disepakati udah aja 15 menit. Kalau 15 menit tidak ada, dimulai saja Pak Ketua KPPS. Tapi harus disepakati oleh orang-orang yang sudah hadir, begitu. Tapi boleh juga ya udah kita sesuai aturan saja, maksimalkan 30 menit. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, torojol setelah dibuka dan segala macam prosesi berjalan, jam 9 ada saksi yang terlambat hadir. Itu boleh masuk atau enggak? Boleh. Selama dia punya mandat. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, selama yang bersangkutan menunjukkan mandat. Ya, selama yang bersangkutan menunjukkan mandat dari peserta pemilu. Peserta pemilu itu dibagi menjadi 3 ya, peserta pemilu capres cawapres di pilpres, peserta pemilu partai politik, dan peserta pemilu DPD RI.
Nah, selama dia punya mandat dari peserta pemilu tersebut, dia diperkenankan untuk masuk menjadi saksi meskipun dia datang terlambat ya. Ini jangan sampai Bapak Ibu Akang Teteh memberikan jawaban yang salah ketika teman-teman KPPS meminta saran dari teman-teman PTPS terhadap situasi adanya saksi yang terlambat hadir. Nah, kasus yang ketiga Bapak Ibu, ya, ini akan banyak ditemukan, yakni ada saksi yang mandatnya double. Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Secara aturan, ya, boleh nggak? Boleh. Ya, tidak boleh ya. Yang tidak boleh itu di satu jenis pemilihan. Jadi kalau misalkan dipilih, dia harus mendapatkan mandat dari satu partai. Jadi nggak boleh satu orang mandatnya dari PDI, mandat oke dari PKS, mandat oke dari Gerindra, ya, karena dia mau ngarit begitu kan, ya, mendapatkan honor saksi dari mana-mana. Nah ini nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan di Pilpres dia dapat mandat saksi dari 01, mandat saksi dari 02, mandat saksi dari 03, ini nggak boleh. Nah, tapi yang diperbolehkan adalah ketika berbicara soal jenis pemilihan yang berbeda. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Yang penting kuncinya adalah linier. Apa yang dimaksud dengan linier? Kita tahu bahwa di dalam pemilihan presiden, capres-cawapres itu merupakan pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Ya. 01 diusung oleh Nasdem, PKS, dan juga PKB ya. 02 agak banyak, Golkar, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat ya. Dan PS ya, kalau PSI kan bukan partai parlemen ya, jadi tidak dihitung di dalam partai yang mengusung dan segala macam. 03 PDIP, PPP, Hanura begitu kan. Nah, dalam konteks ini satu orang ini bisa diperkenankan untuk mendapatkan mandat dari dua jenis pemilihan yang berbeda asalkan linier. Jadi kalau misalkan ada kader PDIP di mana kemudian dia itu mendapatkan dua mandat, satu dari partai PDIP, satu lagi dari TKD pasangan 03, nah itu diperbolehkan Bapak Ibu ya. Atau misalkan ada kader Gerindra di TPS Bapak Ibu sekalian itu dia mendapatkan mandat dari Gerindra, mendapatkan juga mandat dari TKD-nya 02 di Pilpres, itu diperbolehkan. Ya, atau ada kader Nasdem PKS. Nah, biasanya ke PKS nih rencemnya saksinya biasanya lengkap di TPS. Tapi karena ngirit Bapak Ibu ya, ini biasanya terjadi. Artinya ada saksi satu orang itu diberikan dua mandat yang berbeda dari dua jenis pemilihan. Nah, ini diperkenankan. Yang penting adalah linier. Tadi kalau dia mau mendapatkan mandat dari tim pemenangannya 01, ya berarti mandat di pilegnya harus dari Nasdem atau dari PKS atau dari PKB ya, nggak bisa dari tiga-tiganya, harus dari salah satunya. 02 juga demikian, kalau dia mendapatkan juga mandat di Pilpres dari TKD-nya 02 di partai, dia harus memilih dia mendapatkan mandat dari Gerindra atau PAN atau Golkar atau Demokrat ya. Sama 03 juga, kalau dia mendapatkan mandat dari TKD 03 begitu ya, dia kalau di partainya juga mendapatkan mandatnya dari PDIP, PPP, dan Hanura begitu ya. Nggak boleh switch ya, di Pilpresnya dia dapat mandat dari 01, di Pileg dia dapat dari PDIP, nggak boleh ya. Jadi harus linier ya Bapak Ibu, sehingga ini kan akan berpengaruh ketika pasca penghitungan selesai, cek salinannya yang bersangkutan karena dia mendapatkan dua mandat dari jenis pemilihan yang berbeda, maka dia akan mendapatkan dua cek salinan ya, karena dia mendapatkan mandat dari TKD, misalkan TKD-nya 03 begitu ya, dia juga dapat mandat dari P3,
maka dia berhak untuk mendapatkan cek salinan PPWP dan cek salinan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota. Ya, karena dia bertindak sebagai saksi dari dua peserta dalam jenis pemilihan yang berbeda. Gitu ya, Bapak Ibu paham ya soal saksi ya? Karena ini menjadi salah satu yang juga penyebab adanya konflik antara saksi dengan teman-teman KPPS. Ini kan saya 2 mandatnya, kan nggak boleh 2 mandat. Ya, 2 mandat nggak boleh itu kalau dalam satu jenis pemilihan. Ya tadi Golkar dengan PDI, Golkar dengan Gerindra, nggak boleh gitu loh. Ya, yang diperbolehkan adalah 2 mandat dari 2 jenis pemilihan yang berbeda, tapi harus linier, harus kemudian nyambung. Ya, 01 ya partai politik pengusungnya siapa, 02 partai politik pengusungnya siapa, 3 juga partai politik pengusungnya siapa, sehingga dia bisa mendapatkan 2 salinan dari pileg maupun pilpres, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam pemungutan suara ya Bapak Ibu, itu hal-hal yang harus kemudian ada di luar kepala, harus kemudian Bapak Ibu pahami secara komprehensif. Di dalam proses pemungutan suara, di dalam proses penghitungan suara, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu juga pahami dan mengerti di luar kepala. Pertama, surat suara yang sah itu adalah surat suara yang ditandatangani dan dicap oleh ketua KPPS. Sehingga ketika misalkan ada surat suara yang diambil dari kotak untuk diteliti, dibuka, oh ternyata tanda tangannya tidak ada, ya tidak ditandatangani, tidak dicap, maka itu masuk ke dalam surat suara yang tidak sah. Ya, nah ini juga banyak menjadi penyebab konflik. Ya, bayangkan Bapak Ibu ketika misalkan kotak suara dibuka, diambil, diteliti, si masyarakat itu nyoblosnya sah sebetulnya di dalam kotak partai ya, atau di dalam kotak presiden sah, tapi karena ketua KPPS-nya lupa untuk menandatangani dan mencap surat-surat tersebut, maka surat suara yang harusnya sah tadi karena nggak ditandatangan cap masuknya ke suara tidak sah. Saksi pasti akan protes dong, wah suara ulang lagi kan itu gimana ini Pak Ketua KPPS ya. Dan itu tidak bisa tidak bisa dimitigasi karena itu sudah masuk ke kotak suara, nggak boleh kita kemudian baru tanda tangan, nggak bisa ya. Nah makanya untuk memitigasi hal tersebut, Bapak Ibu Akang Teteh PTPS, setiap kali ada pemilih atau dalam jangka waktu lah ya, setengah jam sekali begitu atau 20 menit sekali, tolong ingatkan ketua KPPS-nya, Pak Ketua mohon untuk tidak lupa itu surat suaranya ditandatangan dan dicap ya. Jangan sampai ada surat suara yang diberikan kepada pemilih tapi belum ditandatangan dan dicap ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua kemudian soal penentuan surat suara sah itu seperti apa. Kalau di Pilpres dan di DPD RI, saya kira ini tidak akan terlalu banyak persoalan ya, karena kan sederhana. 2019 hanya 2 calonnya, hari ini hanya 3. Semuanya sudah ada di dalam kotak ya, dimana di dalam kotak itu pasti ada nomor urut, kemudian foto capres cawapresnya, kemudian di bawahnya adalah partai pengusungnya. Jadi kalau misalkan dicoblos di dalam kotak itu mau berapapun coblosannya kalau semangat begitu ya, yang penting tidak merusak surat suara tersebut sampai robek, itu masih dihitung sebagai surat suara sah ya. DPD juga sama, di situ ada nomor urut, di situ ada foto dan nama ya. Jadi sudah masing-masing kotak. Next Kang. Nah, yang riweuh yang bisa menjadi penyebab keribetan adalah pileg ya, DPRD DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Partainya banyak, calonnya banyak.
2019 Bapak Ibu Akang Teteh, ini banyak terjadi isu soal penggelembungan suara. Pemilih yang hadir ke TPS hanya 150 tapi suara sah nyampe 300. Ya, isu yang berkembang adalah penggelembungan suara. Padahal yang terjadi adalah kesalahan dari KPPS, PTPS dan saksi dalam memahami syarat suara sah. Ya, itu sudah ada suruh berhenti. Tapi kita lanjut saja karena adzan itu menyuruh kita sholat, bukan untuk menyuruh berhenti gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian, 2019 itu kemudian banyak pemilih yang mencoblos partai sekaligus mencoblos calon. Itu suara sahnya untuk siapa? Untuk calon. Ya. Tapi kemudian banyak KPPS, PTPS dan saksi yang tidak memahami bahwa mekanisme pemilu kita adalah one man, one vote, one value. Artinya satu orang akan diberikan kesempatan dan hak di masing-masing jenis pemilihan itu satu surat suara, di mana satu surat suara itu hanya bernilai 1 poin. Ya, poinnya untuk siapa? Nah, itulah kemudian ini sudah ada ya. Saya mengutip dari Ibu Ketua KPU Kota Bandung kemarin, ya Bu Suharti, ini sudah ya tentunya menyesuaikan dari aturan begitu ya. Skema-skema soal surat suara sah yang harusnya tadinya si pemilih yang nyoblos partai sekaligus caleg itu dinilai untuk caleg, ini oleh KPPS-nya dinilai untuk dua-duanya, untuk partai iya, untuk caleg iya. Sehingga tadi DPT-nya pemilihnya yang hadir hanya 150, suara sahnya nyampe 300 karena double, dikali 2, partainya dihitung, si calonnya dihitung. Nah, ini yang perlu kemudian hati-hati Bapak Ibu ya. Ini saya sudah kirimkan skema ini dan juga saya kira ada di pedoman ya terkait dengan suara sah ini. Dan yang perlu diperhatikan tadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada yang memilih dua-duanya karena semangat, dia cinta partainya, dia kenal juga calegnya sehingga dia coblos dua-duanya si masyarakat itu. Ya. Nah, yang perlu kemudian Bapak Ibu perhatikan adalah kalau ada caleg yang TMS. Kalau ada caleg yang TMS karena meninggal atau kemudian mendapatkan putusan hukum yang tetap dari pengadilan sehingga harus dieksekusi, dia masuk penjara atau mendapatkan kurungan gitu ya. Ini secara otomatis caleg yang bersangkutan itu akan menjadi caleg TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, next kamputan. Ketika ada yang seperti itu, ini kan dalam situasi normal, kalau ada pemilih yang mencoblos caleg nomor urut 3 dan nomor urut 4 misalkan, itu kan suara sahnya untuk siapa Bapak Ibu? Parpol ya, karena yang dia pilih itu ada 2 caleg, sehingga kita tidak tahu ya dia itu sebetulnya mau milih siapa karena coblosannya ada 2. Maka secara otomatis karena satu surat suara itu adalah hanya bisa dihitung sebagai satu nilai, maka dalam situasi normal ketika ada yang nyoblos 2 atau 3 caleg itu suara sahnya masuk ke partai politik ya. Tapi dalam situasi tadi ada caleg yang TMS, misalkan milih caleg nomor urut 8 dan 7 ya. Nah, si nomor 7 ini sebetulnya sudah meninggal sehingga menjadi caleg TMS, maka suara sahnya diberikan kepada caleg yang MS ya. Maka ini perlu ada updating dari teman-teman Panwascam berkoordinasi dengan Bawaslu Kota dan KPU, apakah ada caleg di Dapil Bandung Kidul itu yang TMS ya. Mudah-mudahan sih tidak ada begitu ya, karena kalau ada ini akan lebih bikin pusing Bapak Ibu nanti di lapangan. Hari ini kita lagi nyantai Bapak Ibu ya, sehingga saya kira dalam memahami konsep ini, skema ini, Bapak Ibu Akang Teteh akan lebih cepat mengerti. Tapi ketika di lapangan proses penghitungan suara itu kan dilaksanakan dari biasanya dari jam 2 ya, istirahat sejam lah, dari jam 1 istirahat sejam, jam 2 baru mulai. Itu kan sudah waktunya kasur memanggil sebetulnya ya, sudah matanya sudah pada 5 watt, sebetulnya sudah lelah. Ini akan terjadi kekeliruan ya, potensi kekeliruan akan berpotensi terjadi, sehingga Bapak Ibu Akang Teteh harus di luar kepala. Kalau misalkan ketua KPPS
dibuka. Ini untuk siapa? Suaranya sah tidak? Periksa dulu Pak Ketua, ada coblosan yang lain nggak? Bersih, clean, oke, itu untuk partai, sah. Jadi harus sudah di luar kepala ya Bapak Ibu soal ini. Nah, suara tidak sah itu sebetulnya hanya ketika ada dua coblosan di luar kotak, jadi partai A dan partai B dicolokkan ya, atau capres 1, 2, 3 dicolokkan semua, itu tidak sah ya. Atau kemudian dicoret-coret karena dia bawa pulpen atau bawa spidol nggak kelihatan oleh PTPS atau KPPS, dia coret-coret, nah itu tidak sah. Atau nah ini terjadi di 2019 ya, karena KPPS PTPS-nya slow, nyantai, ada pemilih bapak-bapak rokona Samsu begitu ya, tidak diminta untuk dimatikan, datang ke bilik suara, iseng nyoblos, disuruh ke rokona ya. Ini kemudian menjadi surat suara yang tidak sah Bapak Ibu ya. Artinya proses pencoblosan itu harus dilakukan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh KPU di bilik suara. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang lain ya. Ini pakunya juga kan paku yang sudah diukur ya, dengan ukuran kotak masing-masing, sehingga sebetulnya pakunya tuh kayak paku 5 cm lah sebetulnya ya. Jadi kan tidak terlalu besar dia kalau nyoblos itu. Jadi kalau misalkan nyoblos di nomor 1 itu tidak akan melebar ke nomor 2, sudah dipastikan. Makanya itu harus dipastikan pemilih mencoblos dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh teman-teman KPU. Nah, yang terakhir soal surat suara sah ini Bapak Ibu, diingatkan pemilih untuk membuka surat suara secara sempurna. Kadang-kadang pemilih itu rusuh, Rabu 14 Februari itu libur ya, bapak-bapak sudah dirurus, ayo tuh Pak liburan kamol dan segala macam oleh istrinya, sehingga ketika masuk ke dalam TPS rusuh, riweuh, kepikiran ini orang kudu jalan-jalan dan segala macam, sehingga dia tidak membuka surat suara secara sempurna. Kalau dia tidak membuka surat suara tidak sempurna, dia akan ada kemungkinan untuk mencoblos di bagian yang lain, di lipatan yang lain, dan itu akan berpotensi sebagai surat suara yang tidak sah juga ya. Jadi diingatkan kepada para pemilih begitu ya, untuk membuka surat suara sebelum masuk bilik suara itu dibuka dulu, dipastikan tidak ada coblosan, tidak ada coretan dan segala macam, sudah ditandatangani oleh ketua KPPS dan dibuka secara sempurna, sehingga coblosannya tidak mengenai lipatan yang tidak terbuka tadi itu ya. Oke, kan next punten. Ini DPD RI ya Bapak Ibu, next. Nah, tadi Bapak Ibu, tahapan pasca penghitungan suara itu ya, setelah penghitungannya sudah beres, presiden beres, DPR RI beres gitu ya, DPD beres, provinsi beres, kabupaten kota beres, maka KPPS wajib untuk kemudian membuat cek salinan. Kalau tadi kan proses penghitungannya itu dicek hasil ya. Kalau dulu itu di 2019 namanya cek 1 plano yang besar Bu, yang isinya tuh 1 garis Hamzahas Megawati. Nah dulu mah kan gitu ya. Nah itu cek 1 plano. Hari ini namanya form cek hasil. Nanti ketika sudah selesai form cek hasil itu harus disalin oleh ketua KPPS dan anggotanya ke cek salinan ya. Nah, dalam konteks pemilu 2024, KPU belajar bahwa salah satu hal yang membuat lelah teman-teman KPPS itu adalah proses pengadministrasian. 2019 Bapak Ibu Kang Teteh, KPPS itu harus menyalin ya, masing-masing cek salinan itu dengan tulis tangan sejumlah dengan jumlah saksi yang hadir ditambah PTPS. Bayangkan kalau misalkan 18 saksi yang hadir, dan 18-nya nih salin dengan tulis tangan, kemudian belum tanda tangan basah. Nah, di 2024 ini sudah ada ketentuan dan aturan bahwa KPPS diperkenankan untuk membuat penggandaan dan pencetakan ya Bapak Ibu Kang Teteh ya. Jadi yang disalin secara manual tulis tangan itu adalah cek salinan yang berhologram, yang itu akan dikirimkan ke PPS untuk dilakukan rekapitulasi suara di level PPS. Nah, yang lain untuk saksi yang hadir ya, untuk PTPS itu diperkenankan untuk
mencetak dan menggandakan. Makanya hari ini ada anggarannya di masing-masing TPS itu untuk printer dan scan. Ya, kemarin ada simpang siur, iya ya, sih printer kan begitu ya. Karena di dalam Juknis maupun PKPU, printer itu tidak disebutkan sebagai salah satu alat yang perlu ada, yang harus ada di TPS. Tapi hari ini sudah muncul Juknisnya, ya, bahwa di setiap TPS itu harus disediakan alat cetak scan, ya, print scan, sehingga tidak perlu nanti ketika mau menggandakan punten abi badi motokopi heula sahur ketua KPPS. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Artinya kita tahu bahwa dalam proses pemungutan penghitungan suara, orang-orang yang boleh masuk ke dalam TPS itu adalah orang-orang yang diperkenankan secara aturan, anggota KPPS, PTPS, kemudian pengaman TPS, saksi, dan pemilih yang akan memberikan hak pilihnya. Ya. Kalau yang lain itu tidak boleh. Pemantau, pewarta, wartawan itu meskipun mereka boleh mendokumentasikan, begitu ya, melihat memantau jalannya tahapan itu hanya di luar area TPS, ya. Nah, sebaliknya juga Bapak Ibu Akang Teteh, yang harus diingat adalah setiap tahapan yang itu harusnya dikerjakan di area TPS itu tidak boleh kemudian dilakukan di luar area TPS. Termasuk di dalamnya adalah proses pencetakan dan penggandaan cek hasil, ya, harus dilakukan di dalam TPS, sehingga sejak awal teman-teman PTPS harus melihat ada nggak printernya, sudah ada belum. Kalau belum ada silahkan diingatkan KPPS-nya, ya, harus ada ini. Gimana caranya mencetak dan menggandakan kalau tidak ada printer? Nggak boleh ini cek hasil yang berhologram tadi dibawa ke tukang fotokopian, ya, nggak boleh karena sudah ada anggarannya. Nah, soal printer nan usaha nginjem kasaha mayarna sabaraha itu bukan urusan kita. Ya, itu silakan serahkan kepada teman-teman KPPS. Yang penting kita pastikan di setiap TPS itu ada alat cetaknya, print dan scan, ya. Karena nanti C1 hologram yang sudah ditulis tangan tadi itu dicetak, di scan, ya, kemudian di print, kemudian cek salinannya itu ditandatangani secara basah. Nah, yang tanda tangan mah harus basah ya Bapak Ibu Akang Teteh ya. Sehingga nanti itulah yang kemudian dibagikan cek salinannya sesuai dengan mandatnya. Kalau mandatnya hanya PPWP, maka saksi tersebut hanya mendapatkan salinan PPWP. Kalau mandatnya hanya dari parpol untuk pileg, maka dia hanya mendapatkan cek salinan pileg dari mulai RI, provinsi, dan kabupaten kota. Kalau dia mandatnya hanya dari DPD RI, maka dia hanya mendapatkan C1 salinan DPD RI. Kecuali tadi kasusnya ada satu orang yang dia dapat mandat dari TKD Pilpres maupun parpol pengusung Pilpres tersebut. Yang penting adalah linier, ya, sesuai. Ya, kalau 01 tadi pengusungnya siapa, 02 siapa, 03 siapa. Artinya dia berhak mendapatkan dua salinan Pilpres dan salinan pileg, ya, provinsi, RI, dan kemudian kota. Nah, ada aturan di pasal 506 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan cek hasil salinan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda. Jadi kalau misalkan tadi ada KPPS yang mereka doang tidak mau memberikan cek salinannya kepada Bapak Ibu, silahkan tunjukkan saja di Undang-Undang 17 pasal 506. Ya, itu ancamannya bukan lagi administratif tapi pidana, ya. Meskipun hari ini KPPS juga saya kira tidak akan ada lah ya yang merkedong itu, tapi ini jaga-jaga saja begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin meminta C1 salinan kemudian dihalang-halangi, ya silakan tinggal tunjukkan ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah selesai tadi ini Bapak Ibu harus ingat juga ya, ketika proses penghitungan sudah selesai, cek hasil salinan hologramnya sudah ditulis tangan, dicetak, digandakan begitu ya, kemudian sudah dibagikan kepada teman
teman-teman saksi dan PTPS, masyarakat, pemantau, wartawan yang hadir di TPS itu diperbolehkan untuk mendokumentasikan, satu, cek hasil, cek satu plano yang besar, yang kedua cek salinan, itu boleh difoto ya oleh teman-teman pemantau, masyarakat luas yang hadir ketika pemungutan. Yang tidak boleh memfoto itu kegiatan di balik bilik suara ketika dia mencoblos ya. Tapi kalau misalkan soal C1 hasil, soal cek salinan itu diperkenankan untuk difoto bahkan divideokan ya. Jadi kalau misalkan ada yang menghalang-halangi kalau difoto kalau di video itu silakan disarankan untuk tidak melakukan hal tersebut karena ini diperkenankan ya. Ini sebagai salah satu upaya kita juga untuk menjaga kemurnian suara. Apa yang sudah dihitung, sudah disepakati di TPS itu tidak berubah sampai ke level-level berikutnya dalam tahapan rekapitulasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next kan, dikit lagi. Oke, next. Tadi ini sudah. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini ada rumus pengawasan. Ini juga harus kalau tidak di luar kepala ya minimal dipahami ya Bapak Ibu Kang Teteh. Jadi rumus pengawasan yang pertama adalah bahwa jumlah surat suara terpakai ditambah jumlah surat suara rusak ditambah jumlah suara-suara tidak terpakai itu harus sama dengan total jumlah surat suara yang ada di TPS. Di awal teman-teman KPPS itu akan menghitung ya di masing-masing kotak surat suara yang diterima di TPS itu berapa. Itu yang menjadi jumlah yang menjadi patokan di TPS ini surat suara PPWP ada berapa, di masing-masing pileg ada berapa, di DPD RI ada berapa. Di akhir nanti jumlah tersebut menjadi patokan. Jumlah yang diterima tadi harus sama dengan jumlah surat suara yang terpakai ditambah jumlah surat suara yang rusak ditambah jumlah surat suara yang tidak terpakai. Jadi kalau diterimanya 100 maka penjumlahan di antara 3 jenis surat suara tadi itu harus 100 juga. Yang terpakainya 50, yang rusaknya 25, yang tidak terpakainya 25, jumlahnya sama 100. Ya, itu harus sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau ada kelebihan dan kekurangan, teman-teman PTPS harus menyarankan itu di tracking. Lebihnya dari mana, kurangnya dari mana. Ya, sehingga clear. Itu rumus pengawasan yang pertama. Yang kedua, jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah itu harus sama dengan total jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS. Ya. Jadi kalau misalkan pemilih PPWP-nya yang hadir adalah 150, maka suara sah ditambah suara tidak sah ya harus 150 juga. Gitu ya. Jadi misalkan calon nomor 25 itu 65, calon nomor 64 itu berapa? 25 juga gitu ya. Calon nomor 71 itu 50, jumlahnya 100. Jadi semuanya sah. Atau yang 71 70 tapi ada suara tidak sah 5, jumlahnya tetap 100 kan begitu ya. Jadi harus sama ya, itu rumus yang kedua. Yang ketiga, jumlah perolehan suara partai A ditambah jumlah perolehan suara seluruh calon partai A itu sama dengan total jumlah perolehan suara partai A. Nah ini banyak yang salah antara jumlah suara partai dengan total jumlah suara partai. Kalau jumlah suara partai itu didapatkan dari hasil pencoblosan masyarakat yang mencoblos tadi, mencoblos lambang partainya saja atau mencoblos beberapa caleg atau dia kemudian mencoblos di nomor urutnya, itu didapatkan dari situ. Itu masuk ke dalam jumlah suara partai. Nah, jumlah total perolehan suara partai itu hasil dari penjumlahan antara jumlah suara partai ditambahkan dengan hasil masing-masing calegnya.
ya. Jadi partai A misalkan dia jumlah suara partainya 10, kemudian caleg nomor satunya 5, nomor 2-nya 4, dan seterusnya dijumlahkan, itulah kemudian jumlah total suara partai. Ya, ini kadang-kadang ketukar Bapak Ibu ya. Ini harus kemudian Bapak Ibu pahami juga. Nah, rumus pengawasan yang terakhir adalah jumlah total perolehan suara seluruh partai itu harus sama dengan total jumlah suara sah di TPS. Ya, jadi yang dihitung adalah jumlah suara sah tadi ya. Kalau suara sah pemilih yang hadir 150, suara sahnya hanya 100, yang 50 itu adalah suara tidak sah, maka jumlah keseluruhan masing-masing peserta pemilu itu harus 100. Hasil raihan 01 ditambah 02 ditambah 03 itu harus 100 sesuai dengan jumlah suara sah. Ya, dari partai nomor urut 1 sampai partai urut 18 itu harus 100, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau ada lebih, kalau ada kurang, wayahna penghitungan ulang. Ya, nah ini yang kemudian banyak terjadi di 2019 karena rumus pengawasan ini tidak menjadi patokan. Ya, suara sah 100, tapi ketika dijumlahkan 01, 02, 03 105. Nah, dari mana kelebihan ini? Nah, kemudian harus dihitung ulang ya Bapak Ibu akan ngerti ya. Itu soal surat suara. Next kan. Nah, ini potensi permasalahan ya yang banyak terjadi. Jadi kalau di masa tenang ini APK begitu ya, kemarin sudah juga ada operasi dari Bawaslu Kota Bandung dan juga di Panwascam juga sudah operasi, tapi tentunya masih ada APK-APK yang biasanya tercecer ya, terutama di gang-gang atau jalan-jalan masuk perumahan. Nah, ini perlu dipetakan oleh Bapak Ibu akang teteh sekalian, terutama di sekitar tempat yang akan didirikan TPS ya Bapak Ibu. Kemudian saat pelaksanaan pungut hitung barusan sudah kita bahas kupas tuntas yang perlu menjadi prioritas Bapak Ibu di luar kepala. Dan yang terakhir adalah tidak sinkronnya hasil penghitungan suara di setiap level. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu berakhir ketika nanti PPS melakukan rekapitulasi di level desa kelurahan. Ya, ketika TPS Bapak Ibu akang teteh dipanggil, biasanya teman-teman TPS ini dipanggil juga. Kalau TPS 1 kelurahan Wates lagi dihitung, PTPS-nya pasti akan dipanggil oleh PKD. Coba benar nggak ini datanya? Sama nggak dengan yang dihitung di TPS? Ya. Ketika sama, aman. Tapi kalau ada ketidaksinkronan, Bapak Ibu harus memberikan keberatan. Ini saya dari C1, dari C hasil yang saya dapatkan, ini hasilnya seperti ini kok, direkapitulasi jumlahnya sekian. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan dan laporkan ke teman-teman PKD ketika menemukan ketidaksesuaian. Gitu ya. Next. Nah, ini pelanggaran substansi ya Bapak Ibu. Ada 4 potensi pelanggaran substansi ketika nanti pelaksanaan pungut hitung di TPS. Yang pertama hak pilih, tadi sudah kita bahas. Yang kedua money politik, intimidasi dan represif. Ini perlu juga, mudah-mudahan tidak terjadi di Kecamatan Bandung Kidul, tapi perlu menjadi mitigasi ya. Makanya kita selalu ingatkan teman-teman KPPS, teman-teman pemilih untuk tidak melakukan kesalahan sehingga itu bisa memancing kemarahan atau tindakan dari orang-orang yang selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya, kesalahan sekecil apapun digoreng, kesalahan sekecil apapun dijadikan bahan untuk menyerang teman-teman KPPS dan segala macam. Ini perlu dihindari ya. Kemudian manipulasi suara dan juga netralitas birokrasi TNI dan Polri. Begitu ya. Ini harus menjadi perhatian karena Bapak Ibu next. Nah, ini modus operandinya banyak ya Bapak Ibu soal money politik ini. Ternyata transaksinya itu money politik uang itu bukan hanya antara peserta dengan pemilih, tetapi bisa juga antara peserta dengan peserta Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan ada peserta, dia sudah menghitung hasil di TPS, aduh kurang kan 1000 suara, kurang, tidak akan mencukupi untuk mendapatkan kursi di DPRD. Ada calon lain dari partai lain maupun dari partai yang sama, dia mendapatkan 5.000 suara. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan kursi ketika dia mendapatkan tambahan 1.000 suara, maka dijual guys 1.000 kurang yang mana? Ya, tapi sok beli. Artinya itu juga menggunakan money politik untuk teman-teman penyelenggara. Nah, ini perlu diperhatikan ya soal integritas
Bapak Ibu sekalian, karena ini betul-betul salah satu aspek yang kemudian bisa dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. 1.000 orang masyarakat itu sudah percaya kepada yang bersangkutan, ya, bukan kemudian untuk menyerahkan 1.000 suara itu untuk dijadikan transaksional, ya, dijual kepada calon yang lain untuk dipindahkan, bergeser suaranya, ya tentunya dengan afirmasi dari teman-teman penyelenggara. Itu next lagi. Udah berarti ya. Demikian Bapak Ibu akan teteh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi vitamin tambahan informasi, ya, menjadi trigger Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya berdoa semoga Bapak Ibu akan teteh semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dalam melaksanakan tugasnya di 14 Februari besok sampai selesai nanti, ya, di level rekapitulasi PPS, sehingga dari pemilu ini ketika Bapak Ibu akan teteh sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya, kita bisa berharap, harapan kita semakin tinggi bahwa dari pemilu ini lahir pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi kita semua. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido atas pemaparan yang cukup detail. Gimana Bapak Ibu semua paham insyaallah? Selalu dijawabnya paham gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa sudah dinilai cukup? Silakan bertanya. Disiapkan ya, ayam geprek ya. Tapi insya Allah ayamnya meliber aman. Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya sedikit Bapak Ibu, untuk masa-masa tenang, ya, yang kita sudah masuk ke hari kedua, Bapak Ibu mohon terus monitor di wilayah TPS-nya masing-masing, ya, dengan mengisi alat kerja. Form berapa Bapak Ibu? Satu, memastikan di lingkungan TPS-nya tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Kalau ada aktivitas kampanye, ya, dihampiri, begitu dihimbau, diingatkan, kalau tidak nurut dituliskan dalam form ya, peristiwa khusus dituliskan di situ. Cukup mudah kan Bapak Ibu? Mudah, ya. Oke, kalaupun ada hal-hal yang bersifat teknis nanti akan segera disampaikan di grup. Makanya Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk mengecek grup, ya, bahkan setiap menit barangkali, ya, setiap menit, setiap jam dicek grup gitu. Jangan sampai ketinggalan info, ya, karena informasi keseluruhan kaitan dengan kerja-kerja pengawasan kita akan disampaikan di grup. Bang, cukup aja atau ada siap? Mohon beri tepuk tangan lagi sekali lagi Bapak sekalian. Saya akan tutup dengan sedikit pantun, boleh Bapak Ibu? Mungkin respon dengan cakep saja. Hormat jajan es. Makanya sambil malu-malu. Bersama pengawas TPS kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, demikian yang bisa saya bantu, ya. Selebihnya akan ditutup oleh staf Panwaslu Kecamatan pada Kang Epul, dan nanti untuk pembagian makan dan ada apa selain makan tuh Pak Epul? Saya nanya ke Pak Epul, Pak. Tapi yang jawabnya nanti langsung dikoordinasikan sama staf Panwaslu Kecamatan Lampung. Demikian lumayan tertaruh dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.